baris komika 3 absen 35. Di video kali ini saya akan menceritakan segala hal yang mengenai kondisi air di rumah saya. Sebelum saya menceritakan mengenai kondisi air di rumah saya, sebaiknya kita mengetahui arti siklus air menurut para ahli. Pengertian siklus hidrologi atau siklus air menurut para ahli yang saya ambil adalah menurut Surono. Siklus hidrologi adalah air yang menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut, berubah menjadi awan sesudah melalui beberapa proses dan kemudian jatuh sebagai hujan atau salju ke permukaan laut atau daratan. Sumber air di rumah saya adalah menggunakan air sanyo yang berasal dari air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau bebatuan di bawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air. Selain air sungai dan air hujan, air tanah juga mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam menjaga keseimbangan atau ketersediaan bahan baku air untuk kepentingan rumah tangga atau domestik maupun untuk kepentingan industri. Air tanah terbentuk dari air hujan dan air permukaan yang meresap mula-mula ke zona tabungnya dan kemudian meresap makin dalam hingga mencapai zona tubuh air menjadi air tanah. Jumlah pemakaian air di rumah saya rata-rata adalah sebesar 2,13 liter per orang per hari. Mengenai siapa saja pengguna air di rumah saya, yaitu saya dan kedua orang tua saya. Agar kalian paham tentang proses siklus air, saya akan memberikan satu cuplikan video saya mengambil dari sumber YouTube Zenius. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita sering sekali meminum air. Selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh, mencuci pakaian, dan memasak. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai. Atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub. Ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air akan turun kembali ke daratan akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah
dan mengalir ke dataran yang lebih rendah, melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Air di rumah saya itu berguna untuk masak, mencuci pakaian, mencuci piring, dan lain-lain. Mengenai hemat atau borosnya air di rumah saya, yaitu tidak terlalu hemat dan tidak terlalu boros juga. Jadi berada di tengah-tengah penggunaan air di rumah saya. Sekian dari video saya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.